Hotman masih di rumah sakit. Opname sejak tanggal 21 karena HB darah, unsur darah dari standar. Mirisnya nasib sang ratu komedi, kembali ke Jakarta, Nunung tinggal di kosan. Kerasnya hidup ini takkan. Kehidupan komedian Nunung tengah terseok-seok. Dulunya bergelimang harta, kini Nunung bersama suaminya Ian Sambiran hidup prihatin di rumah kosan kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Aku pernah dengar mami rumahnya yang di Jakarta udah dijual. Udah. Mobil juga katanya. Iya. Berarti mami tinggal di mana? Ngekos. Mami. Aku ngekos di Pancoran, ngekos. Main deh ke rumahku nanti ke siang. Ngekos, satu kamar gini. Udah sama suami ya. Mau gimana lagi tuh? Tak terbayang sebelumnya dalam diri Nunung memulai hidup dari nol lagi. Dulu jadwal kerja Nunung padat, materi pun berlimpah. Tapi kini semuanya berbanding terbalik. Di Jakarta, Nunung tak hanya tinggal di petakan kosan. Dia juga bepergian naik kendaraan umum hingga cari-cari pekerjaan lantaran tidak ada job rutin. Semua itu menjadi episode baru perjuangan hidup sang ratu panggung komedi yang sudah tidak muda lagi. Kondisi ekonomi Nunung sedang tidak baik-baik saja. Rentetan kelam dalam perjalanan hidupnya membuat karirnya sebagai pelawak jadi redup dan perekonomian Nunung terpuruk. Nunung pernah terjerat kasus narkoba jenis sabu hingga harus menjalani penahanan dan rehabilitasi. Imbasnya, tawaran pekerjaan kepada Nunung jadi sirna. Lepas dari kasus narkoba, Nunung dihadapi masalah kesehatan. Dia didiagnosa mengidap kanker payudara. Serangkaian pengobatan termasuk kemoterapi dijalani Nunung. Sakit, aduh sakit. Udah tuh sampai pulang ke rumah tidur guling-guling. Dan kemo itu kan nggak ada obat penangkalnya. Mau painkiller yang begitu hebatnya, yang apalagi mempan. Kemo itu nggak ada obatnya. Emang nggak ada obatnya. Emang harus dirasakan. Memang harus dirasakan. Kemo dihajar, kemo lagi sampai botak habis rambutku. Di saat dirinya tengah terpuruk, hal yang menyedihkan kembali dihadapi Nunung. Mantan primadona Sri Mulat ini dijauhkan oleh anak-anaknya. Padahal Nunung sangat membutuhkan mereka untuk menguatkan dan membangkitkan moralnya. Kok nggak ada ya anakku yang ngabarin aku Mas sehat atau apa, kok nggak ada ya, padahal aku sakit loh ya. Semuanya. Nggak ada yang nanya kabar saya. Mereka nggak tahu sakit. Beruntung Nunung memiliki sahabat dari kalangan artis yang menyemangatinya hingga memberikan bantuan keuangan kepadanya. Sule, Ajis Gagap, Andre Taulani menjadi sahabat yang ada ketika Nunung sedang terseok-seok. Ya senang aja, jadi jalinan silaturahminya itu tetap terjalin walaupun ibadah. Saya kan jarang banget telepon teman-teman. Ya senang lah pasti, ya udah lama nggak ketemu kita sama-sama saling sehat, saling ya senang. Untuk menyambung hidup, Nunung buka warung makan di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Walaupun penghasilannya tidak sebesar jadi artis, namun warung makan sederhananya itu mampu menopang perekonomiannya. Usia udah nggak muda lagi, terus pemasukan kan harus dapat ya. Sedangkan di dunia entertain ini kan lagi diborong sama anak-anak muda ya, gitu. Jadi ya bisnis apa ya udah, jadi ya masak. Kini Nunung merantau lagi ke Jakarta, mencari peruntungan di dunia entertainment dengan bekal seadanya. Di usia telah mencapai 61 tahun, Nunung harus berjuang lagi dari titik nol. Namun di tengah keterbatasan dan keprihatinan hidupnya, pemilik nama lengkap Tri Retno Prayudati ini masih mengumbar tawa dan canda, seolah tidak menghadapi beban hidup.
Jadi aku kan debt collector. apa aja diduitin. Jakarta ini Berapa kamu bisa ngelewatinnya? Iya, karena aku setiap ada cobaan, entah itu cobaan dari Allah, entah itu cobaan yang saya perbuat sendiri, itu selalu ikhlas menerimanya, selalu ikhlas menerimanya. Selamat pagi pemirsa setia Celeb On News. Semoga selalu sehat dan banyak berkah kebahagiaan. Kebersamaan kita sudah dibuka dengan ujian hidup yang tengah dialami Nunung. Dan sesaat lagi, giliran kabar dari pengacara ternama Hotman Paris Hutapea yang kemarin nyaris pingsan di ruang sidang. Ada apa di balik ngedropnya fisik si pengacara eksentrik ini? Benarkah karena imbas perseteruannya dengan Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oyiwobo? Layak diselidiki lebih jauh. Tapi yang pasti, kabar terbarunya kondisi Hotman memburuk hingga harus diterbangkan dengan jet pribadi ke sebuah rumah sakit di Singapura. Kondisi Hotman Paris memburuk, langsung dilarikan ke Singapura pakai jet pribadi. Pasca jatuh sakit saat sidang melawan seteru abadinya, Rasman Arif Nasution, kondisi kesehatan pengacara kondang Hotman Paris tak kunjung membaik. Baru-baru ini, Hotman langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, menggunakan pesawat jet pribadi. Salam subuh Hotman Paris tanggal 23 Februari jam 5 subuh dari rumah sakit. Hotman masih di rumah sakit. Opname sejak tanggal 21 karena HB darah, unsur darah dari standar 14 turun menjadi 9,7 sehingga harus dilakukan penambahan darah. Ya, memburuknya kondisi kesehatan Hotman Paris hingga harus terbang ke Singapura menggunakan jet pribadi, memunculkan spekulasi liar. Sakit yang mendera pengacara yang dikenal si manusia 30 miliar itu akibat kelelahan berseteru dengan Rasman. Dan juga terkena tulah leluhur Firdaus Oyiwobo. Saya dapat informasi saudara Hotman Paris dibawa ke Singapura. Ya, kita doakan. Ya, ke saya memang melihat orang-orang yang zalim ke saya ini kayaknya dapat bagian satu-satu. Tapi saya tidak pernah mendendam kepada kalian. Biar Allah yang menilai dan memberi balasan. Dan seolah menolak disebut jatuh sakit karena karma, Hotman Paris pun buka suara, menceritakan kronologi awal mula ia sakit, yang ternyata gara-gara kena gigitan hewan berang-berang peliharaannya. Kejadiannya berawal dari tanggal 8 pagi. Saya berenang dengan berang-berang jam 4 subuh, tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Terpuruk sakit tak membuat Hotman Paris melemah. Faktanya, meski sedang dirawat, Hotman tak henti-henti melemparkan genderang perang untuk para seterunya. Sambil pamer biaya rawat inap di rumah sakit Singapura yang mencapai $16.000 Singapura atau setara 190 juta rupiah per malam, yang diklaim Hotman sama dengan gaji dia sehari sebagai pengacara. Halo para fans gua seluruh Indonesia. Ini sekedar tukar informasi. Satu kamar penthouse di rumah sakit Mount Elizabeth Novena Singapura, Mount Elizabeth Singapura, satu malam $16.000. Satu malam $16.000. Gue lagi di infus nih ya, dia dulu infusnya tuh ya. Dan tapi itu udah termasuk dikasih, coba lihat deh, mobil limousine, coba lihat nih. Tulis nih. Tuh, gue lagi di ya. Nih. Ini karena kebanyakan kerja. Kerja itu saya 18 jam sehari. Kerja 18 sehari memang bisa dapat $16.000, berarti sehari kerja saya di Jakarta habis di sini semalam. Dulu ketika Alvin Lim dibawa ke Cina, begini juga postingannya. Begini kan, saya nggak kebayang nih orang yang begitu gagah berani. Terus ini dia tunjukin apa ini, limousine.
limosin servis, ya sudahlah. Cuma satu yang pesan saya, kita sebagai manusia tidak boleh menolak tua. Bukan Hotman Paris namanya jika tidak pamer sehat. Siapapun lawannya, Hotman Paris selalu bikin panas musuh-musuhnya dengan harta. Terbaru, Hotman menantang musuhnya bersaing dengan hartanya mencapai 30 triliun. Malu-maluin lah. Ya memang Hotman itu benar-benar iri semua orang. Musuh-musuh gua iri. Terus saja berusaha mencari kelemahan gua. Tapi semakin kau iri, semakin aku sukses. Ya. Jadi kita ini sekarang bersaing 20T. Bukan 30M. Malu dong kau. Jangan tampil di TikTok dah hanya untuk rumah saya punya 30M katanya. Aku mau bikin garden party. 30 miliar itu tahu nggak sih, di Kelapa Gading juga ada ratusan rumah 30M. Di Kelapa Gading itu rumah cuma 200 meter udah juga 30M. Ya, kalau di kampung sana 30M memang bisa seluas istana. Jadi kalau kita sudah merasa diri tua, jangan perbanyak musuh, hilangkan dendam, mendekatlah ke diri Tuhan supaya ada bekal untuk mati. Karena syarat mati bukan sakit, syarat mati tidak tua, mati ya mati.